Perkenalkan, nama saya Esna Miliana Panjangan, NIM 8605367791. Saya dari Universitas Terbuka Prodi PGSD UPBJJ Universitas Terbuka Medan, Pokja Tapanuli Tengah. Teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu berperan dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan itu tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan saja, tetapi dapat juga untuk membentuk cara berpikir, sikap, dan nilai manusia. Jadi, filsafat ilmu itu berfungsi sebagai dasar untuk mengkaji apakah suatu ilmu benar, bagaimana ilmu itu diperoleh, dan untuk apa ilmu itu digunakan dalam kehidupan manusia. Pada pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dalam pendidikan, terdapat banyak teori, metode, dan kebijakan yang digunakan. Jadi, filsafat ilmu itu berperan untuk mengkritik dan menilai apakah teori tersebut benar, apakah dapat dibuktikan, dan bermanfaat bagi peserta didik. Filsafat ilmu juga menjaga eksistensi ilmu pendidikan supaya tidak hanya menjadi kumpulan teori saja, tetapi juga menjadi ilmu yang memiliki dasar yang kuat. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, etika, dan kemanusiaan. Jadi, pendidikan bukan hanya soal kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mampu menggunakan ilmu secara bijaksana. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, maka sebaliknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Jadi, melalui hal itu, terciptalah pendidikan yang bermakna yang akan melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dari proses pendidikan itu, maka muncullah berbagai pemikiran baru, penelitian baru, dan juga solusi terhadap masalah kehidupan. Jadi, hal itu akan membuat filsafat ilmu terus berkembang karena selalu ada pertanyaan dan kajian baru mengenai kebenaran ilmu. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai visual analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai visual analisis karena dapat membantu melihat masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa sebenarnya tujuan pendidikan, atau apakah pendidikan hanya untuk mencari nilai atau untuk membentuk manusia yang berkualitas. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Di dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran yang tepat, cara memperoleh ilmu, dan cara menguji kebenaran pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Di dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia. Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dibagi menjadi tiga bagian, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. 1. Dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah mulai menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, seperti penggunaan teknologi digital dan pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, dalam kurikulum. Kurikulum saat ini tidak hanya fokus pada hafalan materi, tapi juga menekankan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pendidikan karakter. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, pada saat ini, guru lebih banyak menggunakan metode pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, proyek, dan presentasi. Tujuannya
agar siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu berpikir dan menemukan pengetahuannya sendiri. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.